Halo, selamat datang kembali di Ida Experience Channel. Kita masuk ke video part keempat ya. Langsung aja kita lihat. Yang pertama ada Toba. Nah, untuk Toba ini terpantau doji ya di harga 456. Nah, ini boleh dipantau ya kalau misalkan dia mantul dari area support ya atau menghijau lagi selama dia nggak tembus dari 446 ya. Kalau misalkan dia menghijau boleh targetin di 490 atau kalau mau ke target 510 juga boleh. Tapi untuk stop loss saya sarankan ya kalau misalkan dia tembus dari 446 segera exit, atau kalau teman-teman yang suka buy on support atau buy on weakness tinggal lihat apakah dia akan mantul di 446-nya atau enggak. Ini boleh dipantau ya untuk Toba. Lanjut ada Doit. Doit masih menghijau ya di penutupan hari Kamis kemarin. Sempat menyentuh harga 326 tapi akhirnya closing lagi di harga 316. Padahal sudah bagus ya, tapi kita lihat aja apakah di hari Rabu ini dia akan lanjut lagi. Kalau berhasil lanjut dan bisa tembus 324, next targetnya adalah di 344 dulu. Tapi kalau misalkan lanjut lagi mudah-mudahan bisa ke 364 ya untuk Doit. Selanjutnya ada KKGI. KKGI udah masuk fase overbought lagi ya. Ini kemarin di penutupan hari Selasa kembali menembus lagi 466 ya. Nah, targetnya hampir sedikit lagi ya di 486. Kalau misalkan masih lanjut dan bisa tembus targetnya dari 486, next targetnya itu ada di harga 510 untuk KKGI. Oh ya, jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya ya buat teman-teman yang masih hold untuk saham ini, mengingat dia sudah masuk ke fase overboughtnya. Selanjutnya ada Indi. Ya, Indi kembali lanjut lagi ya. Target 2760-nya sudah ditembus ya. Sekarang closing di harga 2800. Ini juga sudah masuk fase overbought. Kita lihat lagi apakah ini masih mau lanjut ya. Kalau mau lanjut, next targetnya adalah di 2920 untuk Indi. Selanjutnya ada BMM. Untuk ABMM sempat menembus 3.300-nya ya, tapi sayangnya nggak closing di atasnya. Tapi masih boleh dipantau di pergerakan hari Rabu atau Minggu ini ya. Kalau misalnya dia kembali menguat lagi, bisa closing di atas 3.300 aja, ini sudah bagus. Nah, ini masih ada resisten di 3.350 dan juga 3.370-nya. Nah, untuk targetnya sendiri teman-teman boleh pakai target di 3.610 ya, tapi tunggu dulu dia apakah dia berhasil breakout 3.300-nya atau enggak. Selanjutnya ada ADMR. ADMR ini sudah ada penolakan lagi, mudah-mudahan bisa kembali ke atas lagi ya. Untuk ADMR sendiri closing di atas harga bottom box 1090 atau closing di harga 1100. Nah, untuk targetnya sendiri boleh pakai target di harga sekitar 1295 dulu ya untuk ADMR. Tapi kalau misalkan masih mau hold, kalau mau target agak jauh boleh pakai target di 1380-an atau 1385 ya. Tapi untuk support ini teman-teman bisa perhatikan ya, selama dia nggak tembus dari 1045 ataupun support paling bawahnya yaitu di 1010 untuk ADMR. Selanjutnya ada BP. Nah, BP ini juga boleh dipantau-pantau lagi ya, sudah mendekati support 132-nya. Dan untuk bottom box 144-nya dia masih di bawah bottom box ya. Kita lihat apakah dia akan menuju ke 132 dulu atau kembali menghijau. Kalau kembali menghijau mudah-mudahan sih bisa closing di atas 144 ya. Untuk targetnya sendiri boleh pakai target di sekitar harga 153-an ya untuk 153 ya untuk BP. Lanjut ke Adro. Untuk Adro ini
kembali menguat lagi ya 4,9% di penutupan hari Selasa kemarin, berhasil closing di atas harga 2.970. Dan untuk targetnya sendiri untuk Adro kalau misalkan dia lanjut ya ini boleh pakai target di harga 3.060. Kalau bisa closing di atasnya akan sangat bagus. Tapi kalau bisa closing sih sebetulnya harapannya paling nggak bisa closing di atas 3.080 ya. Ini kalau bisa closing di atas ini juga bagus. Masih ada resisten juga di atasnya yaitu di 3.120. Kalau bisa ditembus lagi, next targetnya adalah di harga 3.240. Akra, selanjutnya adalah Akra. Nah, Akra ini nempel ya dengan resisten atau dengan target 1615-nya. Nah, ini kalau misalkan lanjut ya mudah-mudahan sih bisa tembus 1650-nya ya untuk Akra. Nah, ini Akra masih uptrend, mudah-mudahan sih bisa tembus dan bisa lewat dari 1650-nya. Selanjutnya ada BMTR. Nah, BMTR ini juga boleh dipantau-pantau ya kalau misalkan dia lanjut lagi. Nah, ini masih ada top box atau resisten di 282, 282 dan 284. Target boleh di 294 ataupun di 300 ya untuk BMTR. Ini juga boleh diperhatikan pergerakannya, mana tahu bisa kasih profit juga buat teman-teman. Selanjutnya Cleo ini sayangnya nggak closing di atas 478, tapi masih boleh dipantau kalau dia closing lanjut kalau naik lagi ya. Kalau misalkan di perdagangan minggu ini dia bisa tembus 478 ya dan bisa bertahan sampai dengan closing, mudah-mudahan juga bisa lewat dari harga 486 ataupun 488 ya. Ini menarik untuk Cleo, dipantau aja. Targetnya kalau misalkan tembus dari 486 ini agak jauh yaitu di 555. Next ada GJTL. GJTL masih menghijau 1,6% ya. Sebelumnya di hari Senin sudah sempat menyentuh target 640-nya, tapi closingnya dibawa turun lagi ke harga 620. Tapi di hari Selasa lanjut lagi ya, closing di atas di harga 630. Nah, ini kalau misalkan dia bisa closing atau tembus 640, next targetnya adalah di harga 690 ataupun di 655 dulu ya, tapi dia harus lewatin resisten di 650-nya. Lanjut ke DRMA. DRMA ini tembus 895 ya dan closing di atasnya ini bagus dan juga sempat menembus resisten 930. Ini kalau misalkan lanjut lumayan ya untuk DRMA ini sedang uptrend ya. Kita lihat aja apakah dia akan membuat ATH baru atau enggak. Nah, kalau misalkan dia lanjut lagi berarti di DRMA akan membuat new ATH. Untuk saat ini ATH-nya yaitu adalah di harga 940 ya untuk DRMA. Selanjutnya ada Auto. Auto ini juga berhasil breakout ya 1845, closing di 1900. Next target adalah di 1940 ya untuk Auto. Nah, ini masih ada target-target berikutnya ya. Kalau misalkan dia berhasil tembus, kita lihat aja. Kalau tembus boleh hold dulu, yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stopnya. Dan untuk next targetnya ini boleh kalau teman-teman mau pakai yaitu di 2040 ya untuk targetnya Auto buat yang masih hold. Tapi jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya juga, mengingat ini juga mau bagi dividen juga nih kayaknya nih. Nah, takutnya setelah naik di bawa turun atau diguyur, jadi mesti hati-hati juga ya untuk saham ini. Selanjutnya ada Bell Doji di closing hari Selasa kemarin yaitu di 122 ya. Ini masih boleh pantau kalau misalkan dia berhasil breakout 126. Targetnya boleh di 133 ataupun di 141 dulu ya untuk Bell. Selanjutnya ada PGEO. Ini harganya closingnya masih sama dengan harga closing di hari Senin ya. Targetnya belum kena ya 770 dan 805. Masih boleh hold ya. Jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya buat yang sudah masuk dari tanggal 11 April kemarin. Selanjutnya ASA. Nah, untuk ASA ini sudah sempat menyentuh 108 ya.
Ini sayangnya nggak closing di harga di atasnya, tapi masih boleh pantau ya untuk beberapa hari ke depan. Kalau misalkan dia lanjut, harapannya sih bisa closing di atas 108 ya. Kalau bisa closing di atas 108, ini mudah-mudahan sih targetnya agak jauh nih di 138. Dipantau aja untuk asa, mudah-mudahan masih bisa lanjut naik lagi. Next ada ANJT. ANJT belum berhasil breakout 685 ya. Ini kalau misalnya tembus boleh target di 705 ataupun 720 untuk ANJT. Jadi dipantau aja selama nggak jebol dari support 655-nya ya. Dan saham yang terakhir ada DMMX. DMMX juga ini kembali menguat di perdagangan Selasa kemarin, menguat 9,09%. Sudah sempat menyentuh 725 tapi nggak ditembus. Harapannya kalau misalkan di minggu ini atau di hari Rabu ini dilanjut lagi bisa menembus 725, target 780 dan masih ada top box resisten di 855. Dan kalau berhasil tembus, next targetnya adalah di 910 untuk DMMX. Oke, mungkin sampai di DMMX dulu untuk part keempat dan juga part terakhir ya untuk persiapan trading di awal trading tanggal 26 besok. Mudah-mudahan membantu teman-teman semua ya, dijadikan sebagai referensi. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye bye.